Nur Maulidia dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Yazid selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah karena sudah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil jurnal kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi dari jurnal kami yang berjudul Pemahaman Masyarakat Terkait Riba dan Bunga Terhadap Hutang Piutang. Materi yang pertama yaitu landasan teori, materi yang kedua adalah hasil penelitian, dan materi yang terakhir yaitu kesimpulan. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu landasan teori. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pemahaman. Nah, teori pemahaman terdapat 4 penjelasan dari tokoh, yaitu yang pertama, pemahaman menurut Benjamin, yaitu beliau berpendapat bahwa seseorang yang mampu mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu tersebut diketahui dan diingat. Kemudian, pendapat yang kedua yaitu pendapat menurut Ngalim Purwanto, beliau berpendapat tingkat kemampuan yang mengharapkan teste mampu memahami suatu arti, konsep, situasi, dan faktor tertentu. Nah, teste yang dimaksud bukan hanya hafal secara verbalistis tetapi juga paham dengan konsep dari suatu masalah atau sesuatu. Kemudian yang ketiga, pemahaman menurut Sardiman ialah dapat menguasai sesuatu dengan akal, sedangkan pemahaman menurut Winkel yaitu mampu untuk menangkap arti dan makna dari sesuatu yang dipelajari. Nah, berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman yaitu mampu dalam memaknai sesuatu yang ada di dalam teori-teori tertentu atau konsep-konsep yang telah dipelajari. Kemudian, di sini saya akan menerangkan tentang teori utang piutang. Terdapat 5 penjelasan. Saya akan menjelaskan yang pertama, utang piutang menurut ulama mazhab Hanafi, yaitu harta orang yang mempunyai kesamaan nilai yang diberikan kepada orang lain untuk ditagih kembali dengan waktu yang disepakati bersama. Kemudian yang kedua, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1754 dijelaskan bahwa pinjam-meminjam ialah suatu perjanjian yang dilakukan dua pihak di mana pihak pertama sebagai pemberi pinjaman dengan nilai yang diminta pihak kedua dengan syarat pengembalian yang sama nilainya atau jumlahnya. Kemudian ketiga, menurut Sayyid Sabit menjelaskan berdasarkan definisi utang piutang dalam bukunya yang berjudul Fikih Sunnah, yaitu harta pemberi pinjaman yang diberikan kepada orang yang meminjam agar orang yang meminjam hartanya bisa mengembalikan hartanya ketika sudah mampu. Kemudian yang keempat, menurut Sulaiman Rashid juga menjelaskan definisi utang piutang dalam bukunya yang berjudul Fikih Islam, yaitu memberi sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian orang yang dipinjami ketika mengembalikan harus membayar dengan nilai yang sama. Kemudian yang terakhir, pendapat penjelasan dari menurut Syafi'i Antonio, yaitu pemberian harta orang lain yang dapat diminta kembali atau kata lainnya yaitu meminjam tanpa mengharapkan sesuatu yang lebih atau imbalan. Nah, berdasarkan 5 penjelasan tentang teori utang piutang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa utang piutang ialah pemberian sesuatu kepada seseorang yang dapat ditagih dengan jumlah yang tetap tanpa adanya tambahan atau mengharapkan imbalan. Masyarakat menurut Horton ialah sekumpulan manusia yang hidup bersama-sama di suatu wilayah tertentu dengan waktu yang cukup lama, memiliki kebiasaan, memiliki ciri khas dan sosial budaya, melakukan aktivitas bersama dengan cara membagi pekerjaan di bidang masing-masing, mampu bertindak dengan baik dan relatif mandiri. Sedangkan masyarakat menurut Bauman yaitu keakraban antara manusia dalam pergaulan hidup dan hasrat-hasrat manusialah yang mempersatukan adanya masyarakat. Pengertian riba secara etimologis, kata riba berarti zadawa nama yang berarti tumbuh atau bertambah. Dalam Al-Quran, kata riba dan berbagai turunannya disebutkan sebanyak 20 kali. 8 diantaranya adalah bentuk dari kata riba itu sendiri. Dalam istilah, riba biasanya diartikan sebagai keuntungan yang dilebihkan atau harta dari satu pihak ke pihak lain dalam transaksi penjualan atau pertukaran barang serupa, tetapi tidak diberikan kompensasi atau imbalan terhadap kelebihan tersebut. Pelarangan riba dalam Islam secara tegas dijelaskan mengenai larangannya. Larangan riba dalam Al-Quran tidak langsung hilang,
Adapun tahapan-tahapan larangan riba dalam Al-Quran dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada tahap pertama terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 39, pada tahap kedua dalam Quran surat An-Nisa ayat 160-161. Pada tahap ketiga yang ada pada Quran surat Ali Imran ayat 130. Pada tahap keempat diterangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Macam-macam riba, dalam hal ini jenis riba dibagi menjadi dua bagian, yaitu riba dalam jual beli dan riba utang piutang. Riba jual beli dibagi menjadi dua bagian, yaitu riba nasiah dan riba fadl. Sedangkan riba dalam utang piutang ada dua jenis, yaitu riba qarat dan riba jahiliyah. Produk ribawi meliputi emas dan perak, baik dalam bentuk mata uang ataupun bentuk lainnya. Bahkan makanan pokok seperti nasi, gandum, dan jagung, serta bahan makanan lainnya seperti sayur mayur dan buah-buahan. Hal-hal yang menimbulkan riba diisyaratkan sebagai berikut. Yang pertama ada setara atau tamasul. Yang kedua, menurut ukuran syar'ah yang sama, termasuk skala, takaran, dan ukurannya. Yang ketiga, dalam majelis akad, keduanya berupa uang tunai atau takaruh. Dampak negatif riba. Pengaruh riba dalam masyarakat tidak hanya mempengaruhi kehidupan ekonomi, tetapi juga mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Yang pertama, riba dapat menimbulkan kebencian antar individu, yaitu menurunkan moral atau saling membantu dengan manusia. Yang kedua, dengan membungakan uang untuk kreditur akan menciptakan mentalitas boros dan kemalasan. Yang ketiga, riba adalah salah satu bentuk kolonialisme. Pengertian bunga. Secara etimologis, bunga dalam American Heritage English Dictionary didefinisikan bunga sebagai biaya pinjaman keuangan, biasanya persentase tertentu dari jumlah pinjaman. Dalam sejarah ekonomi Eropa, kami membedakan antara pinjaman riba dan bunga. Riba didefinisikan sebagai aktivitas meminjam uang yang membutuhkan lebih dari yang diberikan. Kata riba berasal dari bahasa Latin yaitu usura yang artinya menggunakan sesuatu. Oleh karena itu, riba adalah harga yang harus dibayar untuk menggunakan uang. Sementara itu, kata bunga berasal dari bahasa Latin yaitu interio yang artinya kalah atau kehilangan. Penjelasan yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Penyebab masyarakat kurang memahami adanya riba atau bunga dalam utang piutang serta perbedaan antara keduanya, yaitu karena masyarakat cenderung berpandangan bahwa riba adalah tambahan yang terlalu tinggi, seperti yang dilakukan oleh rentenir, sedangkan tambahan dengan jumlah yang sedikit adalah bukan riba ataupun bunga. Masyarakat tidak memahami riba dalam jual beli, melainkan hanya terdapat dalam pinjam-meminjam di bank konvensional saja. Dengan demikian, masyarakat berpendapat bahwa tidak ada utang piutang yang tidak mempunyai tambahan, baik individu maupun di lembaga. Persepsi masyarakat tentang transaksi hutang piutang. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Noto Atmojo bahwa pengetahuan mempunyai beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu tahu, yang kedua memahami, yang ketiga aplikasi, yang keempat adalah analisa, yang kelima adalah sintesis, yang keenam adalah evaluasi. Maka dari teori ini, persepsi masyarakat tentang riba dan bunga masih sebatas tahu saja, belum sampai memahami hingga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya yaitu salah satu larangan dalam bermuamalah yaitu dilarangnya seseorang mengambil keuntungan atau dalam arti lain riba atau bunga, karena bunga itu adalah sesuatu yang haram, terutama dalam hal utang piutang. Banyak masyarakat yang paham apa itu riba, tetapi mereka tidak paham tentang bunga dalam bank yang haram itu. Segala aktivitas yang berhubungan dengan ekonomi itu masih banyak yang menambahkan bunga utang ke dalamnya. Contoh kecilnya yaitu seperti hanya transaksi ketika seseorang meminjam uang kepada orang lain. Kebanyakan dari mereka mengambil keuntungan lebih untuk pengembaliannya. Hal seperti inilah yang harus segera diatasi, karena Islam sendiri mengatur tentang keseimbangan antara kehidupan yang sekarang dan di masa yang akan datang.
Sebagai masyarakat yang harus paham akan riba, sebaiknya kita tidak hanya memahami riba dalam konteks verbal saja, tapi juga diikuti dengan makna substansial, yaitu bahwa riba memiliki sifat penindasan. Sedangkan dalam hal penerapan hukum riba itu sendiri diupayakan pemahaman yang berpijak pada teori-teori hukum. Ilmu hukum dapat dipakai sebagai alat untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang bagaimana penerapan hukum itu, termasuk hukum riba itu sendiri. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.